Ya teman-teman, tidak ada yang disebut DNA yang paling tinggi. Teman-teman, setiap manusia itu membawa sebuah peta di dalam hidupnya. Peta yang ditulis oleh darah, gen, dan cerita-cerita keluarga. Dari sanalah ya kadang turun hal-hal yang sulit dijelaskan logika biasa. Kalian tahu ilmu turunan? Ada yang bilang itu sebuah karunia, ada yang bilang itu beban hidup. Mari kita mulai dari yang paling nyata dulu. DNA itu seperti hardware atau wadah fisiknya. Ia menentukan tinggi badan, warna mata, sampai kecenderungan temperamen kita. Apakah kita mudah cemas, punya empati tinggi, atau lebih sensitif terhadap lingkungan? Tapi DNA tidak menyimpan sebuah data keilmuan, ya, semacam ilmu kebal, terus ilmu membuka mata batin, ilmu terawangan, ilmu macam-macam, segala ilmu supranatural lah ya. Tidak ada gen bernama gen dukun, tidak ada sama sekali. Yang ada DNA itu bisa memberi kita spesifikasi tertentu, bisa fokus, cepat tanggap, dan sebagainya. Itu cuma potensi dasar ya, tapi bukan jaminan juga. Nah, kalau DNA itu adanya, maka ilmu turunan atau ilmu warisan itu ibarat softwarenya, ya, perangkat lunaknya. Si software ini tidak dapat diwariskan lewat gen, tapi lewat transmisi budaya dan keyakinan tertentu di dalam kehidupan masing-masing orangnya ya. Nah, si software ini memiliki sebuah isian ya, semacam contohnya ini data ya kan. Data ini masih ada contohnya lagi seperti mantra rahasia, nama leluhur, ritual-ritual spesifik. Kemudian ada keyakinan. Nah, cerita bahwa kita punya penjaga gaib, nah itu termasuk di dalamnya. Atau bahwa kekuatan tertentu hanya turun pada anak pertama atau cucu pertama. Itu termasuk di dalam keyakinan. Di dalam software ini ada isian yang mengajarkan tentang tekniknya. Ada cara bernafas, cara fokus, meditasi yang benar, atau gerakan tubuh yang diajarkan secara turun-temurun. Prosesnya ini mirip kita belajar bahasa ibu. Dari kecil, kita menyerap atmosfer ini, melihat ritual, mendengar bisikan, merasakan ekspektasi keluarga, kemudian saat dewasa, dan melalui inisiasi, seperti puasa, semedi, atau meditasi. Software ini baru benar-benar bisa diinstal dan dijalankan. Jika kombinasi antara wadah atau DNA ini cocok dengan software atau keyakinan yang tepat, maka bisa ditarik kesimpulan inilah yang bisa menghasilkan fenomena yang luar biasa. Tetap berhati-hati, tidak semua software ini diciptakan sama. Dalam dunia spiritual manapun selalu ada dua jalan. Ada jalan terang dan jalan gelap. Untuk yang jalan terang itu biasanya memiliki ciri-ciri tertentu, semacam sumbernya. Nah, sumber energi ini biasanya dari alam, doa kepada Yang Maha Esa, adanya residu niat baik dari leluhur. Terus tujuannya, tujuannya menyembuhkan, kemudian melindungi tanpa menyakiti,
mencari harmonisasi di dalam kehidupannya. Untuk ciri-cirinya, ritualnya menekankan penyucian diri, pengendalian hawa nafsu, dan seringkali terbuka atau transparan. Untuk yang jalan gelap, seringkali sumbernya melibatkan entitas atau sebuah perjanjian dengan energi rendah yang meminta imbalan. Tentunya tujuannya untuk mengontrol ya, mengontrol, mencelakai, terus mengambil hak-hak orang lain. Dan ciri-cirinya itu pada ritualnya bisa melibatkan unsur pengorbanan yang merugikan. Terus ada mantra yang penuh kebencian dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ilmu turunan ini bisa jatuh ke kategori mana saja. Yang membedakan seringkali bukan hanya ritualnya, tapi sebuah niat di baliknya. Jadi teman-teman, kalau kalian merasa punya semacam bisikan panggilan atau warisan seperti ini, bagaimana harus bersikap? Oke, ini panduan navigasinya biar teman-teman sekalian bisa berhati-hati lagi untuk menjalankan sebuah misi yang seperti ini. Yang pertama adalah filter diri sendiri dulu, ya. Ini yang paling penting. Tanyakan hati, untuk apa aku menginginkan keilmuan ini? Nah, apakah untuk membantu sesama, atau untuk kekuasaan, balas dendam, atau sekedar penasaran? Jadi niat adalah kompas utama kawan-kawan untuk memfilter akan sifat-sifat keilmuan yang nanti akan dipelajari. Terus yang kedua, menelusuri jejak dari para leluhur kita. Pelajari bagaimana kehidupan para pendahulu pemilik ilmu ini. Apakah mereka tenang dan damai, atau penuh konflik dan berakhir tragis? Sejarah adalah guru terbaik untuk mencari kebenaran dan hakikat hidup para leluhur terdahulu kita. Yang ketiga, cari penasehat yang netral. Jangan hanya bertanya pada keluarga saja ya. Temui ahli spiritual yang berintegritas tentunya. Atau bahkan psikolog yang paham akan dunia supranatural seperti ini. Paling tidak paham lah ya, untuk dapat perspektif yang berbeda dan objektif tentunya. Kemudian yang keempat, analisis ritual dan syarat-syaratnya. Nah, di sini kalian harus memahami jika ritualnya itu ritualnya itu menyakiti makhluk tanpa sebab jelas, terus melanggar norma kemanusiaan, atau ada kontrak-kontrak gaib tertentu yang samar, yang meragukan, maka menjauhlah ya, jangan dituruti, jangan dilakukan. Sebelum menyentuh apapun, perkuat dulu spiritualitas dan moralitas utamamu, seperti ibadah, meditasi atau semedi, latihan pengendalian diri. Nah, itu adalah perlindungan terkuat dan paling dasar. Kemudian filter yang keenam, percaya pada instingmu. Jika hatimu merasa sangat tidak nyaman, gelisah, atau ketakutan saat mempelajarinya, dulu evaluasi, kemudian stop. Itu adalah sistem peringatan dini dari jiwa dan pikiranmu yang mengetahui tanda-tanda bahaya. Dan ingat ya teman-teman, kamu selalu punya pilihan lain yang sangat mulia. Menjadi penjaga cerita atau bukan praktisinya. Kamu bisa memilih hanya untuk melestarikan pengetahuannya sebagai warisan budaya, untuk dipelajari tentunya, bukan dipraktikkan. Kemudian bisa mengambil etos dan nilai luhurnya saja, seperti keberanian leluhurnya, pengetahuannya tentang alam, atau kesabarannya.
atau bisa mengalihkan bakat sensitifmu ke hal yang terang benderang, semacam menjadi konselor, terapis, seniman, atau peneliti budaya. Jadi teman-teman, tidak ada kewajiban mutlak ya untuk meneruskan keilmuan itu. Kadang kebijaksanaan sejati itu justru terletak pada keberanian untuk tidak mengakses sesuatu, meski itu ada di dalam genggaman kita. Pada akhirnya, garis keturunan dan ilmu turunan itu hanyalah sebuah peta awal. Peta itu bisa menunjukkan jalan terang atau ke jurang kegelapan. Dan perlu diingat juga ya teman-teman, tidak ada yang disebut DNA yang paling tinggi atau paling unggul. Semua manusia itu berasal dari satu sumber yang sama dan kembali kepada nilai yang sama di hadapan Tuhan. Garis keturunan, warisan darah, maupun asal-usul biologis tidak pernah menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Yang membedakan manusia itu bukanlah genetiknya ya teman-teman, melainkan ketakwaannya, bagaimana ia menjaga hati, niat, dan perbuatannya. Kesadaran untuk hidup lurus, berbuat baik, dan tunduk pada nilai ilahi itulah yang meninggikan derajat seseorang.